Dari situ kita berpikir seperti apa sebetulnya kondisi anak-anak Indonesia sekarang. Tak jauh berbeda. Ini suasana kelas yang luar biasa, muridnya tunjuk tangan. Tapi suasana kelas tahun 60 dengan suasana kelas tahun 2020 hampir tidak jauh berbeda sebetulnya. Dan tidak main-main jumlah orangnya, 44 juta, 45 juta yang mau dididik itu. Tapi nasib mereka ini semuanya ada di tangan para guru. Gurulah aktor utamanya itu. Oh, di tangan kepala dinas, Pak. Oh, kepala dinas bisa ganti-ganti dan bisa PLT. Kalau guru nggak bisa PLT. Oh, yang ngajar itu guru PLT, nggak ada itu. Di kepala dinas bisa. Jadi nggak usah nunggu-nunggu kepala dinas lagi. Kepala sekolah pun PLT bisa. Jadi nggak usah nunggu-nunggu. Kita ada, murid ada di tangan guru, di tangan kita. Kita mulai saja tanpa menunggu-nunggu siapapun. Karena pertanggungjawaban yang utama dari seorang guru bukanlah kepada kepala sekolah, tapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Tuhan. Pertanggungjawaban kita ke sana kok. Saya kalau mau main-main di kelas nggak ada yang tahu kok sebetulnya. Tapi saya takut untuk seperti itu. Jadi kita mulai saja, tidak usah tergantung dengan siapapun. Kita mulai saja dari guru. Tapi Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini saya ingin sejenak mengajak kita melihat data ini. Ini karena di sini banyak alumni sekarang. Ini datanya. Data miskin ini. Untuk apa saya kasih ini pagi ini? Ya, ini untuk membangun rasa peduli kita terhadap negeri ini. Miskin 24 juta. Bukankah menurut Bapak dan Ibu ini paradoks dengan kayanya alam kita? Dan jangan dikira 24 juta ini kecil. Sumatera Utara penduduknya cuma 10 juta. Jadi dua setengah kali penduduk Sumatera Utara. Banyak itu. Jumlah itu cukup besar. Nah, Bapak dan Ibu, dan batas kemiskinannya coba lihat, 458.000 di perkotaan, 440.000 batas kemiskinan nasional, 418.000 di pedesaan. Maksudnya kalau penghasilannya segini nih, kan rupiah per kapita ini garis kemiskinan nggak? Berapa lah ini kira-kira per hari? 30.000 cuma. Bisa nggak hidup dengan 30.000? Makan aja bisa, nggak usah beli baju, nggak usah mandi, nggak usah punya rumah. Coba bayangkan. Sebenarnya ini miskin atau melarat ya ini apanya ini batasnya nih. Tapi udahlah, anggaplah ini miskin. Jumlahnya begitu banyak. Tapi ini adalah paradoks dengan ini kemiskinannya kondisinya seperti ini. Seperti ini. Di sekitar kita ini gampang nyari yang begini nih. Gampang nyari yang seperti inilah. Kayak gini kondisinya ini. Ini paradoks dengan ini dengan data ini. Memang data lama. Tapi saya kira nggak jauh bergeser ini. Meski ini tahun 2003 nggak jauh bergeser saya kira di 2020. Karena ini alam. Lada putih nomor 1, lada hitam nomor 2, puli nomor 1, karet alam nomor 2, sintetik nomor 4, kayu lapis nomor 1, teh nomor 6, kopi nomor 4, coklat nomor 3, CPO nomor 2. Jangan-jangan CPO kita nomor 1 karena banyak di tangan rakyat dijual. Ikan nomor 6, timah nomor LNG number 1 in the world. Coba. Data ini paradoks dengan jumlah miskin tadi. Untuk apa ini saya sampaikan hari ini? Karena yang berkumpul ini para alumni. Bagaimana kita peduli? Kalau kita bicara pendidikan, bicaralah tentang masa depan anak Indonesia. Nah, ini luas lautnya kayak gini. Ini panjang pantainya 80.000, cantik-cantiknya luar biasa. Ini hutannya, macam-macam jenis kayunya. Ini jenis lahannya. Mega biodiversity, segala macam alam ada, segala macam binatang ada di sini, segala jenis budaya ada di Indonesia itu, more than 300 ethnic groups. Jadi itu paradoks dengan kemiskinan tadi. Tapi tidak usah menyalahkan siapa-siapa dulu. Kita anggaplah kemiskinan itu bermula dari cara berpikir. Cara berpikir. Nah, cara berpikir itu bermula di mana? Bapak dan Ibu, bermula di sini mulanya. Berawal dari sinilah dia. Situasi proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru. Situasi pertama, jangankan mengajar menu, jadwal dibuat tidak dipenuhinya. Tak hadir gurunya. Saya di Kalimantan sering gitu, tak hadir. Situasi kedua, memenuhi kehadiran. Memang hadir gurunya, tapi tak tepat waktu. Bawaannya terlambat saja. Kayak gitu. Masih ada guru kayak gitu? Ada. Situasi ketiga, hadir tepat waktu, tapi materi pembelajarannya nggak relevan. Lebih lama menceritakan anaknya yang kuliah di Fakultas Kedokteran dan baru pulang dari Belanda daripada mengajar. Jadi ada. Ini riset, ditemukan by riset. Situasi keempat, memenuhi jumlah kehadiran tepat waktu, materinya relevan, tapi ketuntasan dan kedalaman materi tak memadai.
kulit-kulitnya saja yang diberikannya. Datang guru yang terlambat itu bilang, saya memang suka terlambat Pak, tapi kalau mengajar daging semua saya Pak. Dia itu tepat waktu dan rajin Pak, tapi yang diajarkannya kulit-kulitnya itu Pak. Entah mana yang benar antara orang itu dua. Dan situasi yang kelima, hadir tepat waktu, relevan, tuntas, tetapi tak berbasis penyelesaian masalah. Jadi mengajar itu kan harus memindahkan persoalan ke kelas. Jangan seolah-olah belajar itu tak ada hubungannya dengan alam. Karena itulah dibilang John Dewey, education is not preparation for life, but education is life itself. Saya senang statementnya John Dewey. Kenapa? Karena menurut saya iya benar. Jangan berpikir bahwa pendidikan ini persiapan masa depan. Tapi pendidikan adalah hidup itu sendiri. Kalau orang masuk di SD, ada manfaatnya bagi dia untuk hidup. Minimal hidup di rumah, di lingkungannya. Kalau orang masuk kuliah, ada manfaatnya bagi dia kuliah itu. Kalau orang masuk SMA, ada manfaatnya bagi dia masuk SMA itu. Education is life itself. Nah, oleh karena itu, ada guru seperti itu ada. Ada guru memenuhi keadilan tepat waktu, tuntas, dan tidak mencapai standar kompetensi. Memang bagus dia mengajarnya, tapi tak peduli sama muridnya. Berapa sih murid saya yang menguasai? Tak mau tahu dia. Pokoknya saya udah bagus mengajar Pak. Murid ini sudahlah. Bukannya tambah gaji gara-gara itu Pak. Nah coba, kan ini masalah. Nah situasi yang ketujuh inilah seideal-idealnya jadi guru. Persoalan kemiskinan itu bermula dari sini. Kenapa? Lihat, apa kata John F. Kennedy. Lihat, Kennedy mengatakan ketika Amerika menghadapi krisis sains, ditinggalkan oleh teknologinya oleh Rusia, kalah dengan yang lain. Kata Kennedy sama tim yang menghadap waktu itu, what's wrong in our classroom? Loh, kok jauh kali kita bicara teknologi, bicara ini, kok presidennya bilang what's wrong in our classroom? Apa yang salah di ruang kelas kita? Ternyata persoalan dimulai dari sana, dari ruang kelas kita. Kalau di ruang kelas itu tidak ada eksplorasi kreativitas, wassalam lah itu muridnya, menghafal-hafal lah itu muridnya. Kalau di ruang kelas itu tidak ada melatihkan sikap, latihan berpikir, bertindak, latihan merasakan, latihan peduli, latihan bertanggung jawab, nggak ada gunanya dia datang di kelas itu. Wajar kalau Kennedy bilang what's wrong in our classroom? Apa yang salah di ruang kelas kita itu? Nah inilah kondisi kita yang real Bapak dan Ibu sekarang. Hari ini kita diskusi bagaimana kreativitas guru tidak pernah mati walaupun dalam suasana COVID. Karena yang tak boleh berhenti di dunia ini salah satunya adalah pendidikan. Apapun persoalannya, pendidikan tak boleh berhenti. Boleh, harus jalan terus. Nah, belajar memaknai COVID itu gini. Pertama, membuktikan runtuhnya keakuan dan kuatnya kekitaan. Mulai kita bicara kita sekarang, bukan aku lagi. Jadi karena kita sadar kita sekarang bahwa kita. Dan kita sekarang punya socio-cohesiveness itu menjadi mutlak, hanya bisa dibangun prinsip mutuality, kesalingan, saling memberi, saling menerima, saling menghargai. Itu saya adaptasi dari Pak Nuh ini waktu webinar kami di UNP. Memaksa kita untuk berubah sudah pasti, berubah mindsetnya, metodologinya, perilaku kita pun berubah sekarang. Kita sekarang lebih sehat hidupnya, cuci tangan yang nggak pernah, sekarang berubah dia. Orang sekarang yang nggak pernah makan daging jadinya, karena perlu daya tahan tubuh. Ya, warek ampat kami itu udah berpuluh-puluh tahun nggak makan daging, tapi begitu datang COVID, makan daging beliau sekarang. Loh, kok Bapak makan daging lagi Pak Profesor? Ya, perlu untuk daya tahan tubuh. Nah, coba. Berubah kan? Berubah perilaku hidupnya, sekonyong-konyong berubah. Nah, oleh karena itu kita Bapak dan Ibu, lihatlah ini. Mengapa kita harus berubah dan adaptasi apa yang perlu digunakan? Pertama, memaksa dunia pendidikan beradaptasi terhadap keberadaan IT. Lo SD gimana Pak? Nanti saya jelasin khusus SD. Kata kuncinya availability support dan digital literacy. Hikmahnya apa? Dunia pendidikan harus merangkul IT dalam proses pembelajaran. Dulu bukan main susahnya untuk menggunakan IT. Tiba-tiba sekarang pindah. Kalau nggak datang COVID, bisa nggak pembelajaran di Indonesia kayak gini? Tidak bisa jawabnya. Percaya sama saya, nggak bisa. Kita tetap muka, tak perlu teknologi. Nah sekarang kalau pasca COVID nanti berubah nggak cara pembelajaran Indonesia? Balik lagi ke tidak. Teknologi akan bertahan. Mengantarkan ke era industri, tantangannya akankah IT menggantikan peran dosen dan guru sepenuhnya? Sebagian atau sebagian. Kalau sepenuhnya tidak mungkin. Bapak dan Ibu, ketika Rogers mengajukan mengidentifikasi manusia, kata Rogers hanya inovator itu hanya 2,5%, 3 dari 100 orang. 16%, 16 dari 100 laget, tidak mau berubah itu. Mau dibilang apapun, Allah, COVID, Allah, terserah Allah, semua begitu. Nggak mau berubah, udah kayak gitu. Jadi sekarang ini early adopters, untuk apa kurva ini?
Minimal guru berada tidak pun di sini di inovator ya early adopters atau mestinya di inovator. 13,5 tambah 2,5 itu sama dengan 16. Berarti ada 16% sebetulnya. Jumlah guru Indonesia berapa? Jumlah guru Indonesia 3 juta cuma. Berapa persen dari penduduk 260 juta? Nggak sampai 10% ya kan? Di bawah 10%. Ini 16% sebetulnya. Jadi inilah orang-orang yang disinilah posisi guru sebagai guru, dosen, scientific or instructional leader mestinya di sini. Kenapa kita yakin bisa menyelenggarakan pembelajaran di new normal ini? Karena 16% itu orang-orang yang bisa diandalkan. Early majority itu 34% atau 34 tambah 50% sebetulnya rakyat itu bisa kita andalkan, bisa berkreasi untuk melakukan new model of teaching learning di Indonesia sekarang. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang gini, kenapa saya sampaikan ini? We are in the same storm, but not in the same boat. Kita ini berada dalam turbulensi yang sama. Tapi kita di seluruh dunia, tapi perlunya kita punya boat sendiri supaya kita bisa selamat. Nah, tapi kata Peter Drucker, the greatest danger in times of turbulence is not turbulence itself. Yang paling berbahaya bukanlah goncangan itu sendiri. Bukan goncangan itu, tapi cara kita merespon goncangan itu, but to act with yesterday's logic. Inilah katanya si Einstein, gila tipe 2. Merespon sesuatu dengan cara yang lama, berharap hasilnya berubah. Gila tipe 2. Jadi bukan goncangannya, bukan COVID-nya ini yang perlu dibahas-bahas lagi. Cara kita merespon COVID ini, jangan menggunakan cara-cara lama itu. Oleh karena itu, the true test of leadership is how well you function in a crisis. Inilah tes bagi para pemimpin. Seberapa berfungsinya Anda pada krisis ini. Nah, lihat data ini. Betapa teknologi melejit berubahnya, industri orang berubah, bisnis berubah, public policy berubah. Tapi lihatlah garis merah itu pendidikan. Pendidikan itu yang paling lambat berubah. Ini riset nih. Jadi karena itulah kita perlu bicara kreativitas supaya jangan pendidikan ini seperti ini terus-terusan, jangan dia paling lambat berubahnya. Nah, karena ini menggugah saya, merah ini semua sekolah yang di bawah standar. Di bawah standar, sudah ada standarnya rendah, merah ini di bawah standar. Jadi berapa? Hanya 25% yang bisa dia memenuhi standar, berarti hanya 1/4 sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran yang benar. Dia capaian sekolah dasar. Jadi kalau capaiannya itu bulatan itu, yang biru itu yang dicapai per 8 standar. Dulu waktu saya kepala badan senang buat riset-riset seperti ini. Banyak dulu riset kita buat. Ini untuk SMP nasional. Ini untuk SMA kecil capaian SMA itu. Jangan salah. Ini lingkaran biru itu yang bisa dicapai di SMA. Nah, inilah mestinya pendidikan itu. Saya mau sampaikan ini di diskusi kita ini. Gak usah takut, nggak panjang lagi slide-nya nih. Paling ada 75 slide lagi lah kira-kira. Kenapa saya sampaikan ini? L rise in education. L-nya itu kepemimpinan, leadership. Jadi persoalan utama pendidikan Indonesia itu adalah soal kepemimpinan, soal leadership. Bukan soal yang lain. Leadership. Itu persoalannya. Nah, persoalan yang kedua soal relevansi. Soal yang kedua manajemennya. Soal yang ketiga soal penjaminan mutunya. Dan kira-kira beginilah, inilah. Mengapa orang datang ke sekolah? Itu dia pertanyaan. Salah satu ya, jangan semua. Salah satu tujuannya supaya lulusannya kerja. Karena pendidikan itu disetting untuk economic development, kesejahteraan, titik. Orang sekolah nggak sejahtera nggak ada gunanya. Jadi orang datang ke sekolah supaya hidupnya sejahtera. Kalau mau sejahtera punya pekerjaan, bukan harus PNS. Jadi beginilah pendidikan itu, sepragmatis ini, sesimpel ini pendidikan itu sebenarnya. Masuk dunia kerja, siapkan mereka ini menjadi orang kerja. Tapi urusannya panjang, lihat. Kalau mau memasukkan ke dunia kerja, kita bicara dulu soal apa ini? Mulai dari soal kurikulum, soal laboratorium, soal fisik, soal uang, soal guru, soal organisasi, resource. Bicara soal manajemen, gimana memanajemen itu? Bicara soal leadership. Begitu tuntas bicara tentang ini, barulah kita bicara tentang teaching learning quality yang mau kita diskusikan itu. Kreativitas di sini. Jadi banyak sekali pemahaman guru harus komprehensi seperti ini kalau mau berkreasi. Baru kita bicara siapa muridnya. Baru kita bicara tentang bagaimana komunitas gurunya. Baru kita bicara soal penjaminan mutunya. Baru kita mendapat pengakuan. Itu datanglah orang ke sekolah.
Tidak seperti yang dibilang oleh Robert Kiyosaki. Baca bukunya nanti. Menangis kita membaca bukunya. If you want to be rich or happy, don't go to school. Nah, sedih kan? Kalau kamu bahagia dan kaya, jangan pergi ke sekolah. Jadi kemana? Coba bayangkan. Jangan-jangan nggak dapat lagi itu di sekolah. Kata beliau begitu. Kritik itu. Nah, kita sedang bicara soal apa? Relevansi. Kita bicara soal apa? Kita bicara efisiensi. Kita bicara soal manajemen. Kita bicara struktur sekolah. Kita bicara soal penjaminan. Kita bicara soal ini. Nah, inilah yang di set up untuk menjadi sekolah berbasis kinerja. Kinerja sekolah berbasis outcome. Berbasis dampak. Berbasis manfaat. Itu kalau mau dibicarakan sekolah berbasis manfaat. Untuk apa kreativitas guru ada di sekolah? Supaya sekolahnya itu bermanfaat, berbasis manfaat. Karena itu kelima variabel ini bekerja. Dalam dugaan saya dulu, kelima variabel ini saya susun kira-kira begini. Jangan lihat yang rumit ini. Susunan dugaan saya begini. Bahwa kepemimpinan untuk membuat guru supaya guru produktif dan kreatif, perbaiki manajemen sekolah. Salah ternyata dugaan saya. Salah ternyata. Yang benar adalah begini. Nah, ini saya analisis seperti ini ya. Yang benar begini. Tidak ada bisa dari manajemen, memperbaiki manajemen itu terus bagus, gurunya nggak bisa, putus dia. Putus. Karena ternyata yang benar, bukan manajemen ke sekolah memperbaiki guru, tapi ke kultur sekolah dulu. Perbaiki dulu iklim sekolahnya. Gitu loh. Jadi kira-kira konstruksinya begini dia, lihat nih. Nih. Kalau mau memperbaiki sekolah sekarang, perbaiki manajemennya, tapi perbaikilah atmosfer guru sekolah, kultur sekolah, perbaiki. Baru gurunya kreatif, baru bisa sustainable. Nah, antara X2 ke ini ke X4 nggak ada, putus, nggak bisa langsung. Saya ingin jangan sampai kita itu menanamkan sikap lewat pengetahuan, nggak jalan. Dan lihat, yang tertinggi ternyata apa? Ini teach others. Jadi nggak pakai visual, pakai manapun itu sebetulnya tidak memberi hasil yang maksimal. Dan yang maksimal itu doing real thing melalui pembelajaran berbasis proyek. Jadi kreativitas guru adanya di situ. Pembelajaran bisa nggak dari bisa melalui pembelajaran kolaborasi dan komunikasi asli. Jadi dua itu dia. Jadi pembelajaran PBL, learning based learning project itu sangat penting. Nah, Bapak dan Ibu, yang saya ingin terakhir sampaikan adalah ini. Bagaimana konteks kekinian kompetensi lulusan kita. Berubahkah tidak? Lihat nih. Lihat, kita 10 terendah untuk PISA. Nggak berubah kan? Nggak berubah kan? Lihat nih. Nggak berubah. Apa yang berubah sekarang? Lihat, anak-anak Indonesia berada di level 3 saja. Nggak bisa sampai level 6. Kenapa? Kok Malaysia bisa? Thailand bisa misalnya? Apa sebab? Ini menentukan level berpikir sama dengan level prediksi kemajuan negara. Jadi kenapa Vietnam diprediksi masuk di OECD? Ya karena memang dia sudah level 8 atau ranking 8 di TIMSS. Jadi kalau cara berpikir generasinya tidak berkembang, mustahil negara itu bisa maju. Jadi dari mana mau dimulai membangun satu bangsa? Dari cara berpikir. Faktanya lihat, merah-merah ini nggak sampai. Kita paling tinggi level 3. Itu kenapa berulang-ulang saya sampaikan? Karena menurut saya inilah bahan belajar di sekolah. Harus ini yang menjadi perhatian kita. Kenapa kok level berpikirnya sampai level ini? Jangan nyalakan siapa-siapa. Jangan terus bilang tiba-tiba orang kepala sekolah begitu Pak, kepala dia. Enggak. Orang kita yang di kelas ini. Kita yang di kelas. Emang guru paradigma seperti itu. Nggak mau tahu dengan siapapun. Karena dia bertanggung jawab sama Tuhan. Ya itu. Jadi ini kenapa berulang-ulang saya sampaikan? Karena ini materinya di sekolah ya harusnya ini. Mengubah cara berpikir. Nah, jadi orientasinya tim PISA. Bukan orientasinya kompetensi. Tapi kalau kompetensinya baik, dia bisa jawab tim PISA itu. Gitu loh. Nah, sekarang saya go to slide ini. Lihat, sampailah kita sekarang. Dengan wawasan seperti itu gurunya, menurut Bapak bisa kreatif? Bisa, amat sangat bisa. Dan sekarang domain kreativitas pendidik yang kita diskusikan hari ini, disinilah kreativitas itu bermula. Di mana? Di sini. Positive perception and attitude. Dari sini kreativitas bermula. Tingkat penerimaan, hati yang terbuka, hati yang ikhlas, sikap yang baik, dari sana kreativitas. Omong kosong bisa kreativitas bangkit kalau hati belum bisa menerima COVID ini. Jadi start dari menerima dulu. Receiving. Dengan menerima itu kita akan memperoleh pengetahuan yang terintegrasi, kita bisa mengekstennya, kita bisa menggunakannya secara bermakna. Dan itulah yang disebut dengan habit
atau productivity habit of mind. Jadi kreativitas itu kan produktivitas itu berbasis kreativitas. Jadi dari sini mulainya, ini teori Marjano.